Sungguh kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan tetap menaungi kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, amin. Kalau kita jujur, adakah orang yang tidak pernah khawatir dalam hidupnya? Tentu tidak. Kekhawatiran itu adalah bagian yang sangat dekat dengan hidup manusia. Ada anak-anak yang khawatir kalau orang tuanya meninggalkannya, atau hanya sekedar jika mainannya diminta atau direbut oleh orang lain. Ada remaja yang khawatir dengan bagaimana orang lain memandang atau memperlakukan dia. Dan orang dewasa, lebih kompleks lagi, khawatir tentang tagihan, pekerjaan, kesehatan, anak-anak, masa depan, dan masih banyak lagi. Jadi, memang semua orang pernah khawatir dan Yesus tahu akan hal itu. Oleh karena itulah, Matius 6 ayat 25-30 ini, Yesus mengajarkan cara kita memandang kekhawatiran itu dengan iman. Pada saat Yesus menyampaikan khotbah ini, konteks pendengarnya adalah orang Yahudi biasa yang hidup dalam kemiskinan dan penuh dengan pergumulan dalam kehidupan sehari-hari. Selain kesulitan dalam hal ekonomi dan kebutuhan hidup, ternyata ditambah lagi saat itu mereka hidup di bawah tekanan Romawi soal pajak yang sangat memberatkan. Dan pada saat itu orang-orang sudah terbiasa memandang berkat Allah hanya dari segi materi, panen, kekayaan, dan lain sebagainya. Dan Yesus membalikkan paradigma itu bahwa hidup lebih dari sekedar materi, melainkan relasi dengan Allah yang memelihara. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Yesus dalam khotbah ini. Yang pertama, apa itu khawatir yang Tuhan Yesus maksudkan dalam khotbah ini? Khawatir dalam bahasa Yunani merimnao yang secara harafiah berarti pertama, terpecah perhatian karena cemas. Kedua, gelisah atau terbebani oleh sesuatu yang belum terjadi. Ketiga, memikirkan hal-hal duniawi secara berlebihan sampai mengganggu ketenangan hati. Jadi khawatir yang Yesus maksudkan bukan sekedar memikirkan sesuatu, bukan. Namun pikiran yang tidak tenang, terpecah antara iman dan rasa takut, dan karena ketakutannya hingga mengalihkan perhatian dari Tuhan dan kekuasaannya. Bagian yang kedua, kenapa Tuhan Yesus melarang dan memerintahkan kita untuk tidak khawatir? Karena yang pertama, Tuhan yang adalah pencipta juga adalah Tuhan yang memelihara. Yesus menggunakan burung-burung sebagai ilustrasi. Mereka tidak menimbun makanan, tetapi Allah menyediakan kebutuhan mereka sehari-hari. Kita sebagai manusia lebih berharga. Intinya, jika Allah mampu mencukupi kebutuhan makhluk kecil dan tampaknya lemah, tentu Dia lebih mampu mencukupi kehidupan kita. Jadi jika kamu sedang duduk di beranda rumah sambil minum teh atau sekedar main handphone, pandanglah burung-burung sejenak. Mereka tidak punya lemari es, tidak punya dapur, tidak punya rekening bank. Tetapi mereka tetap bernyanyi nyanyian yang bernada, tahu pasti Tuhan menyediakan makanan hari itu. Tuhan sendiri yang berkata bahwa hidup kita jauh lebih berharga dari burung-burung itu. Jadi, jangan hidup dengan bayang-bayang kekhawatiran. Malu dong dengan burung-burung yang tak panik dengan apa yang harus dimakannya. Alasan kedua kita tidak boleh khawatir adalah karena kekhawatiran tidak menambah solusi apa-apa. Sehasta itu ukuran panjang sekitar 45 cm. Jarak siku sampai ujung jari laki-laki. Dalam konteks, Yesus memakai ini sebagai kiasan panjang umur atau ukuran hidup. Alih-alih untuk menambah solusi, kekhawatiran itu malah bikin kepala pusing, hati gelisah, tenaga habis. Karena kekhawatiran itu seperti kursi goyang yang membuat kita sibuk bergerak tapi tidak maju. Jadi Yesus ingin menegaskan bahwa khawatir itu sia-sia. Karena khawatir tidak memberi solusi, tidak menambah kekuatan, hanya menambah pikiran dan melemahkan hati. Jadi dengan kata lain, Yesus sedang menyindir. Kalau khawatir kamu bisa memperpanjang hidup, silakan khawatir terus. Tapi faktanya itu mustahil. Ada seorang pria yang setiap hari mengecek saldo banknya berkali-kali. Ia cemas apakah cukup untuk masa depan. Namun berapapun kali ia membuka aplikasi bank, saldonya tetap sama, tidak bertambah hanya karena dipikirkan.
Demikian juga dengan khawatir. Sering kita ulang-ulang dalam pikiran tapi tidak menambah apa-apa. Yesus ingin membuka mata kita bahwa khawatir hanyalah beban yang tidak produktif, tidak menambah umur, tidak menambah solusi, bahkan mengurangi sukacita dan kesehatan. Karena itu, pilihan terbaik adalah hidup dengan iman, menyerahkan kendali pada Allah, dan bertindak tanpa terbeban rasa cemas. Mari kita tinggalkan kursi kekhawatiran itu dan mulai melangkah dengan iman, karena hidup bukan diperpanjang oleh cemas, tapi dipenuhi oleh percaya. Alasan ketiga kita tidak boleh khawatir adalah karena khawatir adalah pertanda kita kurang percaya pada Tuhan. Yesus menyuruh kita memperhatikan bunga bakung yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun lebih indah dari pakaian Salomo. Tuhan Yesus dengan kata lain berkata, kalau hal sederhana seperti rumput dan bunga pun diperhatikan oleh Allah, apalagi manusia yang diciptakan menurut gambarnya. Bunga itu hidupnya singkat, hari ini mekar, besok bisa layu dan dibuang. Manusia diciptakan dengan nilai kekal, jiwa yang abadi. Jika Allah begitu detail memelihara hal yang sementara, tentu Dia lebih memperhatikan kebutuhan kita yang bernilai kekal. Dan jika kita tidak bisa melihat hal itu, berarti itu tandanya kita kurang percaya. Ternyata semakin kecil iman, semakin besar ruang bagi khawatir berdiam. Semakin besar iman, semakin kecil ruang bagi khawatir berdiam. Alasan keempat kita tidak boleh khawatir adalah karena khawatir pertanda kita tidak mengenal Allah. Memang semua orang pasti pernah khawatir, tapi ada bedanya. Orang yang tidak mengenal Allah akan merasa bahwa hidupnya bergantung pada usahanya, dan kalau dia tidak sibuk maka semuanya akan hancur. Tapi orang yang mengenal Allah, orang yang beriman bisa berkata, saya memang tidak tahu masa depan, tapi saya kenal pribadi yang pegang masa depan. Berikutnya adalah bagaimana supaya kita tidak khawatir. Khotbah ini Yesus mengemukakan beberapa hal. Yang pertama, kita harus mencari dahulu kerajaan-Nya. Mencari kerajaan Allah bukan berarti kita cuek dengan kehidupan kita, tapi kita tahu yang menjadi fokus utama kita. Dan kita harus tahu yang ditambahkan di sana bukan sekedar isi dompet, tapi isi pikiran, isi hati, dan isi otot kita. Kalau kita hanya mengisi kepala dengan kecemasan, kita akan sulit ambil langkah dan tetap tidak akan bisa isi perut kita. Tapi kalau kita hanya mengejar isi perut, kita bisa kenyang sementara, tapi tetap kosong hati kita. Tapi kalau kita mencari Allah, Allah akan mengisi kepala kita dengan firman Tuhan dan hikmat-Nya. Dari situ lahirlah kerja yang berbuah, keputusan yang tepat, hidup yang penuh syukur. Hasilnya bukan hanya perut yang terisi, tapi hati pun damai. Biarkanlah Allah mengisi kepala kita dengan kerajaan-Nya, maka engkau akan bisa mengisi perutmu dengan damai sejahtera yang ditambahkannya. Ingat Salomo, dia minta hikmat, tapi Allah menambahkan kekayaan, sehingga Israel makmur, perut rakyat kenyang, dan kerajaan sejahtera. Kemudian ada juga Daniel, ketika Allah isi kepalanya dengan pengetahuan menafsirkan mimpi, hasilnya mendapatkan posisi penting di istana dan kehidupannya pun terjamin. Supaya kita tidak khawatir, yang kedua adalah kekhawatiran bisa muncul karena kita terjebak dalam penyesalan masa lalu dan kegelisahan akan masa depan yang belum terjadi. Jadi firman Tuhan ini berkata, hiduplah hari demi hari. Seorang psikolog bernama Dale Carnegie berkata, kekhawatiran tidak akan menghilangkan masalah besok, hanya menghilangkan damai hari ini. Jadi ingatlah kisah Manna di padang gurun. Tuhan cukupkan hari demi hari. Jangan terjebak di masa lampau atau terlalu risau hari esok. Yang keempat supaya kita tidak khawatir adalah bahwa jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Ingat, berjalan dan tapaki hari demi hari dengan fokus pada Tuhan, bukan sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Pepatah Latin mengatakan, corporatio est
forfite. Perbandingan adalah pencuri kehidupan. Ketika kamu melihat pencapaian orang lain, jangan kaget, rambutmu cepat putih, kulitmu cepat keriput. Ada juga pepatah Jawa yang berkata, urip iku sawang sinawang. Hidup itu saling memandang, yang terlihat selalu lebih indah, padahal tidak selalu begitu. Setiap orang punya kesusahan dan kenikmatannya masing-masing. Jadi, mari jangan takut hari esok. Burung di udara dipelihara, bunga di padang dihiasi, apalagi engkau yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup bukan soal berapa penuh dompetmu, tapi seberapa penuh hatimu dengan Allah. Karena kalau Allah ada di kepalamu dan hatimu, percayalah perutmu tidak akan kosong. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya kekhawatiran kami tidak akan membawa kami kemana-mana, namun akan membuat kami semakin menjauh darimu. Oleh karenanya, biarlah Roh Kudus Tuhan mengajari kami untuk tetap terpaut kepadamu. Amin.